Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Abdurrahman Azizid, perwakilan dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dari resume video praktikum 9. Perkenalkan, ada dari kelompok 5 ada Emily, ada Mas Dan, ada Umar, dan saya sendiri Nabil dan Iza. Video yang pertama membahas tentang perhitungan total bakteri atau standard plate count dengan dibagi menjadi 3 metode, yaitu metode pour plate dilakukan dengan mengambil 1 ml sampel dan dituangkan kepada 10 ml media PCA ke dalam cawan Petri. Setelah itu media diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama 24 jam hingga 48 jam. Selanjutnya ada metode spread plate, dilakukan dengan mengokulasi 100 mikromililiter sampel pada 10 ml media PCA yang telah dituangkan pada cawan Petri dan diinkubasi selama 24 jam hingga 48 jam dengan suhu 20 derajat Celcius. Yang ketiga adalah metode droplet, dilakukan dengan mengokulasi 10 mikromililiter sampel ke dalam 10 ml media PCA pada cawan Petri dan diinkubasi juga selama 24 jam hingga 48 jam selama 20 derajat pada suhu 20 derajat Celcius. Perhitungan jumlah koloni bakteri yang tumbuh berdasarkan hasil uji TPC yang hanya dilakukan pada pengenceran dengan jumlah koloni pada antara 30 sampai 300 koloni. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan pada perhitungan. Jadi yang kedua adalah pengenceran dan kalkulasi CVU. Pengenceran dilakukan untuk mendapatkan volume air yang lebih besar sehingga suatu senyawa dapat dibagi menjadi beberapa sampel uji. Dan CPU adalah satuan pembentuk koloni. Satuan pembentuk koloni adalah sel tunggal atau sekumpulan sel yang ditumbuhkan dalam cawan akan membentuk satu koloni tunggal. CPU dapat dilaporkan sebagai CPU per satuan berat, CPU per satuan luas, atau CPU per satuan volume, tergantung jenis sampel yang diuji. Sebagai metode data mining, clustering yang merupakan salah satu alat penting dalam pengambilan informasi, mengatur data berdasarkan unsupervised learning, yang artinya tidak memerlukan data pelatihan. Namun beberapa algoritma pengelompokan teks tidak dapat memperbarui klaster yang ada secara bertahap dan sebagai gantinya harus menghitung ulang pengelompokan baru dari awal. Dan video yang ketiga adalah serial dilution dan teknik spreading. Tujuan dari metode pengenceran serial ini adalah untuk memperkirakan konsentrasi jumlah koloni organisme, bakteri, atau virus dari sampel yang tidak diketahui dengan menghitung jumlah koloni yang dikultur dari pengenceran sampel berseri, dan kemudian melacak kembali jumlah yang diukur ke konsentrasi yang tidak diketahui. Metode sederhana disajikan untuk memperkirakan jumlah mikroba yang diperoleh dengan teknik pengenceran serial untuk mikroorganisme yang dapat tumbuh di media berkaterologi dan berkembang menjadi koloni. Dan selanjutnya video keempat akan dijelaskan oleh saya akan melanjutkan presentasinya. Ada di video keempat, yaitu menumbuhkan salmonella di McConkey agar. Media McConkey agar ini adalah media selektif untuk bakteri golongan gram negatif dengan menghambat bakteri golongan gram positif. Juga membedakan antara laktosa fermenters dan non-laktosa fermenters. Salmonella type adalah kuman batang bergerak gram negatif, fakultatif anaerob, yang secara khas meragikan glukosa atau sukrosa. Lalu di video selanjutnya ada Salmonella di Xylose lysine deoxycholate atau biasa disebut XLD. Ini merupakan media pertumbuhan selektif
yang digunakan untuk isolasi spesies Salmonella dan Shigella dari sampel klinis dan dari makanan XLD agar dikembangkan untuk diferensiasi, isolasi, dan identifikasi patogen enterik, serta untuk mendukung pertumbuhan organisme enterik yang lebih teliti. Salmonella memiliki pH sekitar 7,4, menunjukkan warna merah muda atau merah cerah karena indikator fenol merah. Fermentasi gula menurunkan pH dan indikator merah fenol mendaftarkan ini dengan berubah menjadi kuning. Sebagian besar bakteri usus, termasuk Salmonella, dapat menfermentasikan gula silos untuk menghasilkan asam. Lalu, selanjutnya, ada culturing bakteri di media broth. Perbedaan nutrien agar dengan nutrien broth terletak pada adanya tindakan kandungan agar pada media tersebut. Nutrien mengandung bahan agar sehingga media ini membentuk padat, sedangkan media nutrien broth tidak mengandung agar sehingga media ini berbentuk cair. Prosedur yang dilakukan adalah yang pertama, tahap pelakuan akan didahului dengan pembuatan media kultur untuk pelakuan. Lalu, media kultur tersebut masing-masing dilarutkan dalam aquades sebanyak 300 ml dan dibagi dalam masing-masing 6 botol kaca yang berukuran 100 ml, sehingga masing-masing botol berisi 50 media kultur. Lalu, media tersebut di autoclave. Perlakuan akan dilakukan dengan mengambil masing-masing 5 ml. Lalu dibiarkan Bacillus subtilis dan Bacillus licheniformis, kemudian diinokulasi ke dalam masing-masing media kultur perlakuan dan diinkubasi pada suhu ruang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Emily atas waktunya. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi, media agar adalah salah satu media untuk pertumbuhan bakteri di dalamnya. Seperti halnya bakteri E. coli. Nah, koloni E. coli pada agar McConkie yang muncul berbentuk bundar, lembab, dan halus, koloni muncul datar dan berwarna merah muda, mereka merupakan koloni yang memfermentasi laktosa. E. coli pada nutrien agar berbentuk besar, bulat, cembung, berwarna putih, lembab, halus, dan terlihat buram. Pada agar ini terbentuk dua bentuk, yaitu bentuk halus dan kasar. Sedangkan pada blood agar atau agar darah, koloni Escherichia coli berbentuk besar, berwarna abu-abu, dan lembab. Selanjutnya. Oke, baiklah. Selanjutnya adalah bakteri E. coli sering terdapat pada sistem pencernaan hewan berdarah panas, seperti manusia, sapi, atau hewan lainnya. Nah, salah satu cara untuk menghitung bakteri E. coli adalah dengan uji Hellos Scan Sigil. Pada uji yang dilakukan ini adalah menghitung bakteri E. coli pada air. Nah, prosedurnya adalah pertama kita mengambil sampel dulu sebanyak 2 ml pertama kami mengambil sampel dulu dari lingkungan atau sungai. Lalu setelah sampel terambil, 2 ml air tersebut dimasukkan ke dalam medium gel atau dicampur dengan medium gel. Lalu setelah air dan medium gel sudah tercampur merata, lalu medium gel yang sudah tercampur air tersebut dimasukkan ke dalam cawan Petri. Setelah itu, setelah dimasukkan ke cawan Petri, diinkubasi selama kurang lebih 48 jam. Lalu dilihat 24 jam pertama apakah ada pembentukan bakteri dari E. coli. Lalu setelah 48 jam, lalu dihitung berapa banyak E. coli yang muncul pada medium agar tersebut. Bakteri E. coli biasanya berwarna biru tua atau ungu. Lalu, baiklah, selanjutnya. Ya,
Yogurt sendiri adalah salah satu produk hasil ternak yang dibuat dengan memasukkan mikroorganisme kepada susu segar, sehingga kita dapat melihat aktivitas mikroorganisme pada yogurt dilihat dengan menggunakan mikroskop. Untuk prosedur melihat aktivitas mikroorganisme pada yogurt menggunakan mikroskop adalah, pertama kita mencampurkan yogurt dengan sedikit air. Sedikit air ini agar tekstur yogurt tidak terlalu encer, sehingga harus diperhatikan banyak airnya agar tetap terjaga tekstur yogurt tersebut. Setelah itu teteskan 1 tetes kepada kaca preparat, lalu pasangkan di mikroskop dan amati, fokuskan mikroskop, amati mikroorganisme yang terlihat gitu. Nah, kelebihan dari teknik ini adalah alat bahan mudah didapatkan, hanya menggunakan mikroskop, lalu prosedurnya mudah dilakukan dan mudah dipahami. Selanjutnya kekurangannya adalah hanya dapat melihat mikroorganisme dan tidak dapat mengidentifikasi mikroorganisme tersebut secara spesifik. Oke, selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian Wolf and Gibbon yang telah dilakukan terhadap bakteri asam laktat dari yogurt kemasan, diperoleh total bakteri asam laktat dan seleksi bakteri asam laktat yang bersifat antibakteri terhadap Escherichia coli dan S. type, lalu yaitu total bakteri asam laktat dan 9 sampel berkisar 6,4 kali 106 CFU per mili sampai 2,1 kali 107 CFU per mili. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Umar atas waktunya. Sebentar. Cek. Terima kasih Umar atas waktunya. Saya mau mengupin diri saya dulu sendiri. Oke, selanjutnya E. coli dengan Embla medium. Nah, Embla medium sendiri adalah agar eosin metilin biru adalah media selektif yang digunakan untuk mengisolasi fekal coliform eosin Y, serta biru metilin adalah pewarna indikator pH yang bergabung membentuk endapan ungu tua pada pH yang rendah. Nah, Embla ini digunakan untuk mengisolasi sampel secara primer dan sekunder. Nah, lalu sampel yang telah diberi pada EMBA agar akan menampakkan E. coli. Nah, E. coli akan tumbuh pada koloni yang berpusat berwarna biru kehitaman dengan kemilau metalik hijau. Koloni ini biasanya berwarna atau tidak berwarna, menunjukkan bahwa organisme tersebut tidak memfermentasikan laktosa maupun sukrosa dan bukan merupakan fekal coliform. Selanjutnya, Potatodectris agar. Nah, Potatodectris agar merupakan media yang digunakan untuk budidaya jamur yang digunakan sebagai ragi atau cetakan. PDA merupakan media yang mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat ini nanti yang terkandung dalam PDA akan dirubah oleh jamur dengan mensekresikan enzim amilase sehingga akan menjadi glukosa. Nah, glukosa ini nanti akan diserap oleh jamur yang mana sebagai bahan ia tumbuh. Untuk pembuatan PDA sendiri, ini dapat dilihat ya komposisi pembuatan PDA. Ini salah satu pembuatan PDA. Ini 200 gram ekstra kentang, 20 gram dextrosa, 20 gram agar, 1 liter air suling. Nah, dengan komposisi ini nanti akan menghasilkan pH kurang lebih sebesar 5,6. Aplikasi dari PDA digunakan untuk mendeteksi ragi dan jamur dalam makanan, serta untuk spesimen klinis. Kandungan PDA yang berbeda akan menghasilkan fungsi dan jamur yang berbeda. Nah,
Hasil pengamatan fungi di PDA dalam video menunjukkan terdapat 3 koloni besar jamur berwarna putih abu-abu dengan titik tengah di masing-masing koloni apabila wadahnya dibalik. Ini yang hasil dari video yang diamati. Spora hampir menutupi seluruh bagian PDA, sehingga tersisa sedikit miselium. Sedangkan ini adalah gambar yang saya dapat dari literatur. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya mengenai Salmonella, Shigella agar atau yang biasa disebut SSA. Halo, bisa dilanjutkan? Oke, mengenai SSA, ini adalah sebuah media selektif yang digunakan untuk isolasi, budidaya, dan diferensiasi Salmonella sp dan beberapa strain Shigella sp. Kemudian untuk komposisi dari SSA ini ada ekstrak daging sapi, intisari kasein secara enzimatis, pencernaan enzimatik jaringan hewan, laktosa, garam empedu, sodium sitrat, sodium tiosulfat, dan brilliant green. Kemudian untuk menyiapkan SSA dibutuhkan langkah-langkah. Yang pertama, 60 gram SSA dicampur dengan 100 ml air sulingan. Kemudian SSA tersebut dipanaskan hingga mendidih dan perlu diperhatikan bahwa medianya tidak perlu di-autoclave. Kemudian yang terakhir, aduk rata dan tuang ke dalam cawan Petri steril. Kemudian untuk fungsi SSA sendiri, yang pertama itu mengisolasi Salmonella dan beberapa Shigella dari spesimen klinis dan non-klinis. Yang kedua, diferensiasi laktosa dan non-laktosa dari spesimen, makanan, dan sampel lainnya. Yang kemudian saya akan menjelaskan mengenai nutrien agar. Jadi nutrien agar itu adalah sebuah media untuk mendukung pertumbuhan berbagai organisme yang sulit tumbuh. Komposisi nutrien agar sendiri itu ada pepton, ekstrak ragi daging sapi, agar, NaCl, dan air sulingan. Jadi nutrien agar ini sangat populer karena bisa menumbuhkan beberapa tipe bakteri dan fungi, dan juga mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan dalam pertumbuhan bakteri. Nah, lalu saya akan membahas mengenai menumbuhkan bakteri dengan nutrien agar. Jadi sudah dijelaskan tadi, nutrien agar itu merupakan media, suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme dalam mengkultur bakteri, jamur, dan mikroorganisme lain. Nah, macam-macam media nutrien ini, yang pertama ada nutrien agar selan, nutrien broth, nutrien agar plate, dan nutrien gelatin. Nah, untuk langkah-langkah menumbuhkan bakteri pada nutrien agar, itu yang pertama kita nyiapin bakterinya, yaitu Pseudomonas aeruginosa, Lactobacillus cereus, Staphylococcus aureus, E. coli, dan Mycobacterium smegmatis. Kemudian, bakteri-bakteri tersebut itu dibuat menjadi 4 media yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang ketiga itu setiap media diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam sampai 48 jam atau 1 hari sampai 2 hari. Kemudian yang terakhir, diperhatikan karakteristiknya seperti bentuk, konsistensi, bau, kelimpahan, dan densitas setiap media dan bakterinya. Lalu dicatat hasilnya. Nah, ini
Ciri-ciri suatu media baik apabila yang pertama kelembapannya cukup, kemudian pH-nya juga sesuai, lalu ada kadar oksigen yang baik, dan terakhir media steril dan media harus mengandung semua nutrisi yang mudah digunakan mikroorganisme. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya teman-teman semuanya. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata dari kami, ada yang mau menambahkan sesuatu nggak? Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.